Oke, kita mulai aja. Enggak, udah mulai nih, udah mulai kita. Dari tadi udah mulai. Udah mulai nih. Memang temanya emang spontan aja. Oke, kembali lagi bareng kita. Apa ya namanya ya? Belum ada judulnya sih. Ya, ini kita ngobrol-ngobrol aja. Nanti judulnya nyusul aja. Kali ini kita akan ngobrolin apa ya enaknya ya? Kita ngobrolin masa-masa paling berkesan, masa lalu nih yang udah lewat-lewat. Oh enggak, kita perkenalan dulu. Kita perkenalan dulu dong. Masa iya kita nggak kenalan dulu? Sangat ngacak banget ya. Saya sendiri Harry sebagai apa ya? Moderator. Nggak bisa dibilang moderator. Di sini ada Mas Kurniadi, Mas atau dipanggil apa ya asiknya ya? Mas aja nggak Mas apa-apa. aja. Ada Mas Irwan di sini sebagai narasumber juga. Oh, ngomong-ngomong narasumber kita kali ini YouTuber semua loh ini loh. YouTuber sukses kita. Tapi Insya Allah ya. belum memperkenalkan YouTube-nya loh, Pak. Oh iya. Itu salah satu channel gua yang waktu. Yang waktu. Nah, gua di situ membahas ya seputaran YouTuber pemula yang ingin mengejar apa ya? Kalau untuk YouTuber itu pasti yang pertama dikejar itu untuk monetis dulu ya. Betul sekali. Nah, kita untuk memonetis suatu channel itu butuh perjuangan, butuh kerja keras, butuh waktu yang harus kita manage juga ya di luar aktivitas kita. Oke. Nah, artinya bukan berarti gua menggurui ya. Di situ akan belajar bareng-bareng. Oke. Itu aja sih. Jadi inspirasi dari nama channelnya sendiri itu waktu. Kenapa waktu? Nah, kenapa gua kasih nama waktu? Ya mungkin biar waktu yang menjawab biar pada waktu akhirnya yang seperti menjawab apa. ya. Akan jadi seperti apa channelnya nanti biar Iya. waktu yang menjawab. Biar waktu yang menjawab. Seiring Berjalannya waktu, betul. berjalannya Kalau waktu. channel utamanya sendiri apa sih Mas Irwan? Kalau untuk channel utama, gua mempunyai nama channel itu Irwan Channel. Oke. Di situ gua membahas putaran CCTV. CCTV. Ya, jadi CCTV yang gue bahas. Jadi banyak sekali orang-orang yang menginginkan pengamanan dari CCTV. Kalau mengingat dari harga CCTV itu kan mahal ya, mahal. Makanya di situ muncullah CCTV yang harganya murah. Bisa dibilang buat rumahan lah. Betul. Nah dari situlah gue mengambil kesempatan yang namanya produk murah. Itu kan pasti banyak kendala. Oke. Jadi dari kendala itulah yang gua manfaatkan untuk dibuat konten. Akhirnya orang mencari solusi ketika CCTV-nya bermasalah, orang itu kan mencari solusi. Jadi merujuk ke channel Mas Irwan Nah, sendiri ya. Karena apa ya, untuk CCTV itu kalau untuk dijadikan konten ya memang pesaingnya nggak terlalu banyak. Artinya lebih spesifik aja kalau untuk CCTV. Jadi untuk channelnya sendiri spesifik ya, membahas seputaran CCTV. Ya, dan memang kita kalau misalnya membuat channel itu ya harusnya sih spesifik. Spesifik. Untuk channelnya sendiri udah berjalan berapa tahun sih Mas Irwan? Gue sih ngebangun channel itu ya kebetulan ya berdua sama ya di tutorial. Udah tutorial. Lebih senior. Lebih senior. Kalau lebih senior umur. Gini ya. Gue emang dari dulu dibilang senior Pak. Senior. Oke. Tapi untuk prestasi gue selalu kalah sama junior. Gitu ya. Dari bidang apa aja nih? Nih lu contohnya gini ya, gue kuliah senior. Oke. Gue senior kuliah. Iya senior ya. Dan ini junior gue. Jadi kenapa? Tapi kita wisudanya bareng tuh. karena gue nggak tega ninggalin junior. Lebih ke nggak tega ya. Lebih tega, bukan masalah kemampuannya yang kurang, bukan. Alibi banget ya. Oke, jokes doang gitu. Jadi kalau misalnya kita ngebahas suatu channel itu ya gue bisa dibilang baru-baru ini baru dimonetize ya untuk yang Irwan Channel itu. Alhamdulillah akhirnya walaupun hanya mengumpulkan dimonetize. beberapa dolar. Tapi udah berbentuk dolar ya. Ya, setidaknya dia udah ada pemasukan. Betul. Gitu kan. Walaupun itu sedikit. Ya, cuman untuk kedepannya, insya Allah mau gua rapihin lagi supaya untuk memotivasi teman-teman YouTuber pemula, ya ayo gitu gerak gitu kan. Jangan hanya berpikir tapi nggak jalan. Jadi pada intinya kita terus berjalan nyoba
lakukan apa yang bisa dilakukan ya. Ya, betul. Oke, kita geser ke Mas Kurniadi nih. Ini kayaknya dari segi perkontenan lebih Lebih sepak terjangnya udah oke lah, udah kemana-mana ini, melanglang buana. melanglang buana. Oke, Mas Yadi itu kalau untuk channelnya apa ya? Channel Yadi Tutorial. Yadi Tutorial. Yadi Tutorial. Dan alhamdulillah konten channel saya itu udah dimonetize itu sejak 2019. Sejak 2019 luar biasa. Dan sampai saat ini alhamdulillah juga channel saya mencapai 8.000. Oke. Nah, 8.000 subscribe. itu banyak itu sebuah pencapaian yang sangat luar biasa menurut saya ya, karena membangun channel YouTube itu nggak mudah memang. Nah, ngomong-ngomong membangun channel YouTube dari awal mulai sampai bisa dimonetize itu butuh berapa lama ya? Nah, sesuai ketentuan dari YouTube partner, Oke. itu sebenarnya idealnya 1 tahun. Satu 1 tahun tahun. itu untuk proses monetize-nya. Karena jika lewat dari 1 tahun, itu pasti ada kendala-kendala yang lain. Oke. Nah, kebetulan saya sendiri melakukan itu dimonetize itu sekitar 1 tahun pas. 1 tahun dari 1 pembuatan tahun. akun YouTube Dari itu pembuatan sendiri ya. akun. Nah, ini luar biasa, patut dijadikan contoh teman-teman. Dari 1 tahun itu, seperti kita ketahui kan untuk Ya, YouTube ceritain sendiri. juga kalau dia ini udah dapat endorsan. Oh, Penting. ada endorsan juga. Oh, nanti kita keep dulu untuk endorsan. Nah, oke. kita bahas awal-awal dulu aja ya. Untuk channelnya sendiri itu seputaran apa ya Nah, yang dibahas? karena namanya juga channel Yadi Tutorial, Oke. saya memfokuskan itu untuk khusus tutorial. Jadi tidak hanya fokus ke konsen ke satu tutorial saja. Jadi semua tutorial yang saya dapatkan dan saya gali Oke. itu yang saya publik. Oh, berarti lingkupnya bisa lebih luas lagi karena mencakup banyak hal yang bisa dibuat tutorialnya. Oke. Kalau tutorial itu memang satu-satunya channel YouTube yang paling banyak diminati orang. Yang pertama podcast, yang kedua ya tutorial. Tutorial. Itu. Sebenarnya ya, untuk konsep awal, kenapa saya membuat suatu konten itu tutorial? Oke. Karena konsep pemikiran saya itu awal mula itu tidak hanya fokus ke penghasilan. Oke. Nah, jadi pemikiran saya itu hanya untuk awalnya ya. Iya. Ini cerita awal lah. Iya. Untuk berbagi pengetahuan. Oke. Nah, agar teman-teman sekitar saya Oke. itu mendapatkan pengetahuan lewat konten saya atau channel saya yang di tutorial tersebut. Iya. Nah, berhubung seiring berjalannya waktu, jadi kok semakin menarik satu tantangan kita untuk menggali informasi segala macam kita terasah terus. Oke. Karena apa? Tutorial yang kita buat ini kita mencari referensi dan analis serta riset beberapa sumber dan kita bentuk jadi suatu konten dan kita sebarluaskan dan itu semoga bermanfaat untuk orang banyak. Oke, Nah, jadi itu konsep awalnya ya. Jadi pelajaran yang bisa diambil ketika teman-teman ingin mulai membangun sesuatu itu emang baiknya dimulai dari passion ya, emang dari faktor kebermanfaatan, ibaratnya minat. Jadi orientasinya jangan langsung ke materi, terutama YouTube ya, karena untuk zaman sekarang sendiri ya, YouTube itu orientasinya langsung wah AdSense. Ya, iya, tapi memang itu yang dikejar, Pak. Iya betul. Cuma untuk memulainya mungkin ya itu nggak salah ya. Emang untuk beberapa orang yang emang menemukan jalan esensi dari awalnya ingin AdSense dan ternyata prosesnya cepat dan tercapai, ya itu suatu hal lain lah. Cuma kalau untuk bagi youtuber kecil yang memulai dan kontennya nggak tahu nih bikin apa ya udah bikin aja dulu yang dari hal-hal yang disukai ya, lebih yang disukai ya, entah Ya, itu lebih condongnya itu ke hobi. ya hobi. Nah, karena kalau kita melakukan suatu aktivitas dengan rasa hobi, otomatis berjalan dengan indah. Setuju Nah. banget. Kalau kita fokusnya orientasinya ke penghasilan, otomatis melelahkan sekali. Nah, itu betul.
betul. Melelahkan sekali karena kita harus mengejar target ini itu. Kalau kita melakukan dengan hobi tanpa terbebani ke diri Iya, sendiri. jadi kalau dilakukan dengan sepenuh hati atau berdasarkan hobi itu walaupun kita melakukan sesuatu, timbal baliknya itu nggak harus materi ya, ibaratnya kepuasan batin lah tersendiri, ya. Ya sekarang dari hobi aja Pak. Ternyata hobi juga perlu dicari. Perlu dicari. Hobi juga perlu dicari. Iya kan? Kita nggak bakalan menemukan suatu hobi kalau kita nggak mencoba. Betul. Hobi itu kan didapat karena mencoba ataupun karena kita melihat orang lah. Melihat orang misalnya main bulu tangkis. Biasa pertama ngelihat ya biasa-biasa aja gitu kan. Nyoba sih. Oh, ternyata gua bisa juga main bulu tangkis. Akhirnya jadilah hobi. Nah, dari hobi itulah gimana caranya mendapatkan cuan. Oke. Iya. Ya bisa dengan cara kita jualan kok misalnya. Iya nggak? Iya, setting betul. senar ini raket misalnya. Masuk akal. Oke, kalau ngebahas YouTube ya, YouTube emang beberapa tahun terakhir sangat populer ya, apalagi sejak zaman banyak konten-konten YouTube dari artis-artis masuk ke YouTube. Kalau awal mula kan dulu YouTube hanya dimanfaatkan untuk hobi mungkin ya, untuk sekedar sharing, ibaratnya orang banyak yang nonton, banyak yang nge-like gitu tanpa ada penghasilan tertentu dari AdSense terutama. Itu udah seneng banget tuh. Nah, ngomongin awal mula kenal YouTube atau hobi sebagai pengguna YouTube lah, bukan sebagai konten kreator, itu tahun berapa ya? Ini pertama kenal YouTube atau membuat konten? Oh, pertama kenal YouTube. Jadi sebagai user YouTube lah, ibaratnya seneng searching di YouTube, nonton video di YouTube. Oke, jadi ini sharing aja ya, sharing karena ini panjang banget perjalanannya. Awal mula itu saya terinspirasi karena banyak sumber-sumber informasi yang saya gali itu lewat YouTube. Itu satu. Misalkan waktu itu kalau nggak salah saya lagi ada suatu bisnis kecil-kecilan lah dulu sebelum terjun ke YouTube. Saya bergelut di bidang bengkel, bengkel motor. Nah, otomatis di bengkel itu banyak sekali problem-problem yang kita alami. Betul. Untuk melayani pelanggan. Nah, dari situ kita terus mempelajari semua yang kita butuhkan itu lewat YouTube. Nah, terus kita gali lewat YouTube, kita berpikir, oh ini setiap saya nonton, ini yang punya YouTube udah berapa penghasilannya? Karena kita udah ini aja kan, udah langsung ke penghasilan karena melihat konten-konten yang berbentuk tentang bengkel waktu itu pada masanya itu sangat bagus sekali. Oke, itu kita tahan sebentar. Itu tahun berapa ya itu awalnya itu? Awalnya tahun 2016. Oh, 2016. 2016 itu pertama banget ya, kena kita bisa mencari informasi atau menggali informasi lewat YouTube saking intennya gitu. Kita langsung ada inspirasi untuk bikin kontennya, bukan hanya sekedar user sebagai konten kreator juga ya. Kita langsung mengeksekusi, kita harus jadi konten kreator. Jadi emang bermula ketika emang ada kebutuhan awalnya karena kebutuhan bengkel ya. Betul. Cari tutorial apa ini itu, akhirnya termotivasi untuk kenapa nggak bikin aja nih. Dan setelah berjalan, kebetulan awal konsepnya juga saya tentang bengkel awal mula ya. Dan setelah itu ternyata gagal. Konsep yang semula itu udah terbentuk dan udah terancang dengan sangat matang, akhirnya bubar. Faktor utama bubar itu karena bengkel udah nggak berjalan. Nah, jadi tahun 2016 itu saya udah mulai merancang YouTube, dan ternyata setelah saya membuat channel, itu bengkel udah nggak berlanjut. Jadi channel YouTube pertama bukan ya di tutorial ya? Sebenarnya ya di tutorial, tetap ya di tutorial. Hanya saja tutorialnya, kontennya, temanya itu beda. Awalnya kita konsep untuk suatu aktivitas yang ada di bengkel, perbengkelan, dan akhirnya
kita beralih ke tutorial yang lain-lain. Tutorial lebih General, lah ya, semua apapun tutorial itu. kita masukkan ke situ. Oke. Dan nggak berfokus ke bengkel saja. Jadi untuk konten bengkel sendiri itu berjalan dari 2016 sampai 2019. Itu cukup lama loh. Lumayan. Dan berarti perkembangannya selama 3 tahun itu dari konten bengkel itu gimana itu? Dan awalnya kita hanya membuat beberapa konten dan ternyata baru awal mula kita membuat beberapa konten itu gagal karena nggak berkelanjutan. Oke. Karena posisinya udah stop kan, Oh, stop. oke. Jadi kita nggak ada aktivitas Yeah. untuk bongkar-bongkar motor, Yeah. ngoprek-ngoprek motor kayak gitu kan. Udah nggak ada aktivitas itu. Ya mau nggak mau kita nyari hal yang lain Yeah. untuk melanjutkan konten tersebut, channel tersebut. Oke. Jadi seperti itu. Jadi ketika bengkel berhenti di sekitar tahun 2019 ya, 2019 itu akhirnya konsepnya berganti dari mungkin ya bengkel bisa dibilang tutorial ya. Tutorial. Cuma lebih spesifik ke ngebengkel ya, teknik banget lah ini. mesin motor dan lain-lain lah. Akhirnya ganti konsep 2019 ke tutorial yang lebih umum. Gitu. Oke. Dan dari 2019 dalam jangka waktu setahun ya, berarti Setahun. 2020 udah Monetize. termonetize. Nah, perbedaan nih pengelolaan konten dari sebelum channel bisa dimonetize dan setelah dimonetize itu perbedaannya apa tuh? Dari apalah? Dari effortnya mungkin. Nah, kalau kemarin-kemarin sebelum dimonetasi itu kita semangatnya itu luar biasa. Oke. Jadi waktu itu pokoknya mau malam mau siang mau di kerjaan mau di rumah itu selalu kita sisakan untuk membuat konten. Oke. Itu karena apa? Selain kita untuk berbagi pengetahuan atau ilmu ke orang-orang, kita juga mengejar target biar konten atau channel ini nggak sia-sia gitu, nggak sia-sia. Jadi kita kejar dalam 1 tahun. 1 tahun itu kita melakukan pembuatan konten-konten. Oke. Nah, setelah 1 tahun selesai, terus monetize. Nah, di situ udah agak ngendor karena mungkin target tersebut sudah tercapai. Oke. Nah, jadi agak-agak ngedon Iya, sebentar, ngedon. Nah, dari situ berpikir lagi memotivasi diri sendiri Iya. gimana caranya ini biar lebih produktif. Iya. Karena konsep awalnya kita ingin berbagi ke semua orang dan sekarang posisi udah termonetize, jadi kita dapat double. Oke. Kita bisa sharing atau berbagi pengetahuan kita. Oke. Keduanya kita dapat penghasilan. Betul. Jadi ketiganya kita bisa menjalankan hobi, khususnya ngedit. Oke. Walaupun sampai saat ini saya ngedit masih belum sebagus orang-orang. Cuma setidaknya hobi tersalurkan ya. Begitu. Setidaknya mulai dari sekarang dia akan jadi editor handal. Oke, iya karena ini karena gotong royong ya, jadi bagi-bagi tugas gitu tuh, ya. Fleksibel sebenarnya. Cuma secara pembagian nanti akan menjadi tim editor pro kita. Jadi mungkin awal-awal sangat termotivasi ya karena tantangan itu. Tantangannya. Bapak suka tantangan banget sepertinya ya. Ya, memang gua kan kenal dia selama beberapa tahun ini ya. Udah berapa tahun sih Pak? Gua kenal sama Jadi itu Lama banget. lama sih. Lama banget ya. Dari kalau nggak salah 2014. Dari 2014 zaman kuliah ya. Iya, dari Ya, zaman betul. masa-masanya Masa-masa kuliah kuliah. lah, mencari ilmu lah. Oke. Sebenarnya bukan mencari ilmu sih, Mencari apa dong? Mencari sesuap nasi. mencari sesuap nasi. Enggak, memang Enggak mencari sih, ilmu ya. kita belum kerja masalah Oke. waktu itu kuliah nggak sambil kerja gitu. Oke. Ya tiba-tiba aja dia datang gitu. Tiba-tiba datang. Tiba-tiba Nah, datang. kita agak mundur. Ya ini agak meleset. Ya nanti kita tarik mundur. Jadi pembahasannya emang nggak sekup. Kita kan dari awal membahas YouTube aja ya. Jadi ini agak geser-geser dikit biar ya biar seru lah gitu. Biar musingin editor nanti. Kalau ditarik mundur nih. Ini kan sama-sama dari Lampung nih ya. Iya. Sekarang by the way kita tinggal di Serang sekarang nih, kita di Serang, Banten. Kita Oke. bertiga loh. Kita Bertiga bertiga. dari Lampung Oh semua. iya.
Lampung Pride. Oh, enggak, Lampung kita banget mah. Enggak, kita Walaupun beda-beda suku tapi tetap ya, lahir di Lampung. kita kebetulan secara asal emang dari Lampung. Kita anak rantau, men. Oh, kisah persahabatan kalian berdua nih kayaknya agak unik nih kalau dia bicarakan ya. Pertama, kalian itu kenal semenjak di Lampung ya, sampai sekarang akhirnya menetap di Serang dan membina keluarga. Sudah berkeluarga? Saya enggak, skip ya. OTW. Gitu. Doakan saja. Nah, awal pertemuan bisa saling kenal nih, itu pas di Lampung masa kuliah itu momennya gimana tuh ya?